Bab 322. Bunuh sebanyak mungkin. Di lapangan, cahaya pedang ungu melintas, dan kemudian selusin kepala terbang keluar. Semua orang ngeri. Bulu darah ini adalah penguasa alam pemenang peringkat keempat, tetapi bahkan tidak bisa menangkis pedang lawan. Seberapa kuatkah warrior yang ini? Di samping, Jerry Lang dan Silver saling memandang, dan mereka berdua melihat sentuhan keterkejutan dan ketakutan di mata pihak lain, karena kecepatan pedang warrior yang hampir sangat cepat sehingga mereka tidak dapat melihat gerakannya. Tidak berjumpa dalam waktu singkat, kekuatan warrior yang menjadi begitu kuat. Kehebatan macam apa ini? Melihat selusin orang yang mati, warrior yang menggelengkan kepalanya. Ketika dia pertama kali datang ke sini, kesan pertamanya adalah orang-orang ini tidak mempercayainya, dan bahkan banyak yang memusuhinya. Dia tahu bahwa dia harus membangun prestisenya, jika tidak, bahkan jika orang-orang ini menjadi pedangnya di masa depan, mereka kemungkinan besar akan dapat memberontak kapan saja. Bagaimana caranya membangun kewibawaan? Tentu saja membunuh. Dan membunuh secara alami membutuhkan alasan. Untungnya, ketika kantuk datang, seseorang memberikan bantal. Warrior yang melirik semua orang yang hadir, dan kemudian berkata, "Pertama-tama, aku tidak meminta kalian untuk datang dan membiarkan aku mendetoksifikasi kamu, tetapi kalian yang harus memohon kepadaku, dan kamu harus tahu ini. Juga, syarat bagiku untuk mendetoksifikasi kalian, seharusnya sudah jelas. Aku tidak ingin kalian tawar-menawar denganku, karena aku tidak punya waktu, mengerti? Sekarang, siapapun yang menyesal, bisa pergi. Pergi." Sudut mulut semua orang berkedut. Tidakkah kamu melihat selusin kepala di tanah? Siapa yang berani pergi sekarang? Melihat tidak ada yang pergi, warrior yang mengangguk, lalu berkata, "Ayo mulai." Di lapangan, semua orang ragu-ragu, dan kemudian salah satu dari mereka keluar lebih dulu. Warrior yang mengangguk dan menjentikkan jarinya, "Api hantu Moon Arc." Jeritan tiba-tiba bergema di lapangan, menyebabkan semua orang di samping berubah warna. 2 jam kemudian, ketika racun dalam tubuh orang terakhir dibersihkan oleh api hantu, warrior yang menghela nafas lega. Mengendalikan api hantu untuk mendetoksifikasi orang-orang ini sebenarnya bukan pekerjaan sederhana, karena harus berhati-hati dan tidak dapat membuat kesalahan sekecil apapun. Sekali membuat kesalahan, hasilnya adalah pihak lain berubah menjadi tumpukan abu. Menyimpan api hantu, warrior yang melihat kekerumunan, pada saat ini, semua orang di lapangan tidak menyembunyikan warna ekstasi. Toksin dilepaskan, yang berarti mereka tidak akan lagi dikendalikan oleh musuh mereka di masa depan. Meskipun mereka masih perlu dikendalikan oleh orang lain, itu hanya 10 tahun. Bagi mereka, 10 tahun hanyalah masalah mengedipkan mata. Warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya, 7 atau 8 gulungan buku dan sebuah cincin muncul di tangannya, menyerahkan gulungan dan cincin itu ke Jerry Lang, lalu berkata, "Gulungan ini adalah beberapa teknik alam bumi dan keterampilan hitam tingkat bumi, dan di dalam cincin penyimpanan ini ada 50.000 batu energi. Sekarang, yang harus kalian lakukan bukanlah membunuh orang untukku, tetapi bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanku." Meskipun semua pembunuh bayaran ini memiliki kemampuan fisik dan keahlian membunuh yang kuat, kekuatan mereka masih rendah, terutama pada medan perang kuno yang mana orang hebat berkumpul. Sekarang dia ada di medan perang kuno, musuh dunia, ditambah bocah kecil sudah pergi. Jika ada banyak pembantu yang kuat, dia akan berada dalam situasi yang sangat memalukan. Jadi dia tidak ragu untuk mengeluarkan keterampilan hitam dan tekniknya hasil rampokan dari orang lain.
Semakin kuat pembunuh ini, semakin besar bantuan baginya. Melihat gulungan dan cincin penyimpanan di tangannya, Jerry Leng terkejut, warrior yang ini terlalu dermawan. Teknik alam bumi, keterampilan hitam tingkat bumi, 50.000 batu energi. Tuhan, Jerry Leng tidak bisa tenang. Orang-orang di samping juga terkejut. Kemurahan hati warrior yang benar-benar mengejutkan mereka. Awalnya, mereka berpikir bahwa warrior yang akan membiarkan mereka membunuh orang dan menggunakan mereka sebagai alat untuk menghasilkan uang. Bagaimana mungkin menduga bahwa warrior yang tidak membiarkan mereka melakukan apapun, malah menggunakan sumber daya kultivasi untuk mereka latih. Setelah ragu-ragu, warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya lagi, dan 10 buah spiritual muncul di tangannya. Ketika buah spiritual muncul di lapangan, semua orang tidak bisa tenang. Terutama Jerry Leng dan Silver, keduanya menatap buah spiritual di tangan warrior yang, dan seluruh tubuh mereka mulai gemetar. Jika bukan karena kekuatan warrior yang, khawatirnya mereka tidak bisa tidak merampok. Mereka berdua secara alami mengenali buah spiritual es, dengan makan satu buah maka basis kultivasi akan tumbuh setara kultivasi 10 tahun. 10 tahun. Ya Tuhan, sekarang jika mereka memakan es buah spiritual ini, mereka akan bisa segera mencapai peringkat ke-9 alam pemenang. Senyum mengambil hati muncul di wajah Jerry Leng dan berkata, ini, bos, jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, tolong beritahu, kami mati pun tidak akan menolak. Kami juga mati pun tidak akan menolak. Di samping, semua orang berteriak serempak. Sudut mulut warrior yang berkedut, buah spiritual es ini memang sangat bergengsi. Sambil menggelengkan kepalanya, warrior yang melemparkan buah spiritual es di tangannya kepada Jerry Leng, lalu berkata, untuk buah spiritual es ini, kamu dan Silver masing-masing makan satu dulu, dan sisanya akan diberikan 2 setiap setengah bulan. Adapun siapa yang harus diberikan, kepada orang yang memiliki peningkatan kekuatan tercepat, mengerti. Memegang buah spiritual es, Jerry Leng menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Pada saat ini, dia hanya memiliki buah spiritual es di matanya. Kamu lebih berguna sedikit, bisa tidak? Itu hanya buah, perlukan begitu. Bimbing orang dengan benar untukku, kelak kamu bisa memiliki buah jenis ini sebanyak yang kamu inginkan di masa depan. Kata warrior yang. Benarkah? Jerry Leng menatap warrior yang dengan tidak percaya. Warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya, 2 buah lagi muncul di tangannya, mengangkat buah di tangannya, dan berkata, bagaimana menurutmu? Tenggorokan Jerry Leng berguling, lalu dia berkata, aku akan terus mengikutimu di masa depan. Selesai bicara, Jerry Leng berbalik untuk melihat ke arah kerumunan, dan berkata, apa-apaan ini, belum pernah melihat buah spiritual es, lihatlah kalian, ini sungguh memalukan. Mulai sekarang, berlatih keras, alam pemenang, aku tidak peduli apa yang kalian gunakan, kalian harus masuk alam pemenang kelas 5 ke atas dalam waktu sesingkat-singkatnya. Alam bawaan, biarpun kalian mati kelelahan, tetap harus berkultivasi ke alam pemenang. Kalau tidak, bunuh diri saja. Jangan sia-siakan sumber budidaya saudara-saudaramu. Semua orang masih memiliki dendam kesumat yang ingin dibalas. Ya, semua orang mengangguk serempak. Awalnya, Jerry Leng tidak memiliki prestise yang tinggi di hati mereka, dan bahkan banyak orang tidak peduli padanya, tetapi tidakkah kamu melihat sikap warrior yang terhadap Jerry Leng? Semua orang yang hadir tidak bodoh, mengetahui bahwa warrior yang mengendalikan mereka melalui Jerry Leng, tapi tidak apa-apa, bagaimanapun, itu hanya 10 tahun,
dan selama periode ini, ada juga warrior yang sang orang kaya yang menghidupi mereka. Mereka tentu saja tidak akan menolak. Warrior yang melirik semua orang, dan kemudian berkata, "Aku warrior yang menepati janji, akan membiarkan kalian bebas setelah 10 tahun, tetapi kata-kata jelek aku beritahu dulu. Jika dalam 10 tahun ini, siapapun bersalah padaku, maka aku akan membiarkan kalian hidup lebih sengsara daripada mati." Berbicara tentang ini, warrior yang berhenti, dan kemudian berkata, "Aku tahu bahwa keterampilan kalian sangat bagus, tetapi sekarang kalian jangan menyinggung pendekar hitam di medan perang kuno. Kehebatan dari beberapa di antaranya sulit untuk kalian bayangkan. Sekarang, hanya ada satu hal yang harus kalian lakukan, yaitu menjadi semakin kuat, mengerti?" "Paham," ucap semuanya serempak. Warrior yang mengangguk, lalu menatap Jerry Leng, dan berkata, "Ketika aku membutuhkan kamu, bagaimana aku bisa menghubungi kamu?" Jerry Leng mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Awalnya, kami menggunakan trompet dan panah, tetapi sekarang kami telah memisahkan diri dari organisasi Bloody Hand, jadi tentu saja tidak dapat menggunakan ini. Aku juga tidak tahu bagaimana berkomunikasi." Warrior yang merenung, lalu berkata, "Kalau begitu gunakan jimat transmisi suara." "Jimat transmisi suara aku adalah jimat transmisi suara tingkat atas. Aku dapat menghubungi kamu dalam jarak 1000 mil. Setelah mendengarnya, kelopak mata Jerry Leng berkedut, orang kaya besar. Bahkan jimat transmisi suara memilikinya, dan itu tingkat atas. Jerry Leng pergi dengan semua orang, mengambil setengah dari harta warrior yang dan pergi. Warrior yang secara alami agak sakit hati, terutama energi batu, karena masalah pusaran pusat energi, dia telah menghabiskan puluhan ribu energi batu, dan sekarang dia telah memberi Jerry Leng dan yang lainnya 50.000 batu, artinya, sekarang dia hanya tersisa kurang dari 20.000 batu. Tapi untungnya, dia masih memiliki 10 energi batu terbaik di tubuhnya, yang belum mau dia gunakan, karena terlalu berharga, dan mungkin ada kegunaan lain di masa depan. Hei, sepertinya harus terus merampok. Di tempat yang sama, warrior yang menghela nafas, lalu berbalik untuk melihat sebuah pohon, dan berkata, "Toh sudah datang, keluarlah." Selesai bicara, Clara Xiao berjalan perlahan dari balik pohon, dan melihat ke arah warrior yang, Clara Xiao berkata, "Aku tidak mengikutimu, hanya." Warrior yang tersenyum, memotongnya, dan berkata, "Kamu tidak perlu menjelaskan, aku tahu." Sudut mulut Clara Xiao sedikit terangkat, dan senyumnya belum terbuka, tetapi dia dengan cepat menutupnya, dan kemudian berkata dengan ekspresi tenang, "Fisik orang-orang itu sangat aneh sekarang, apakah mereka pembunuh?" Warrior yang tidak menyembunyikannya, mengangguk, dan berkata, "Memang, kamu tahu, aku memiliki banyak musuh di tempat ini, aku harus mencari penolong. Apa yang ingin kamu lakukan?" Clara Xiao bertanya. Warrior yang terkekeh ringan dan berkata, "Aku orang yang sangat adil, dan aku akan memperlakukan orang lain seperti orang lain memperlakukan aku. Aku memperlakukan monster, klan iblis, dan manusia secara setara. Selama mereka tidak memprovokasi aku tidak akan memprovokasi mereka, tetapi sayangnya, apakah itu dari monster, klan iblis, atau manusia, semuanya ingin aku warrior yang mati. Jika itu masalahnya, maka aku hanya bisa membalas. Mereka tidak bisa membunuhku, maka aku akan membunuh mereka semua. Apakah kamu akan menjadi musuh seluruh klan iblis, klan monster, klan alam baka, dan manusia?" Ekspresi Clara Xiao berubah, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apakah kamu pikir aku bukan musuh mereka?
mereka akan membiarkan aku pergi. Tidak, orang-orang seperti ini, semakin kamu menyusut dan semakin lemah, semakin keterlaluan sikap lawan. Jadi, bukannya aku ingin menjadi musuh mereka, tapi mereka yang ingin menjadi musuhku. Jika ini masalahnya, maka aku warrior yang akan membunuh dengan senang hati. Apakah kamu bisa membunuh abis? Clara Xiao berkata dengan sungguh-sungguh. Warrior yang tersenyum jahat, sentuhan permusuhan melintas di matanya, dan berkata, bunuh berapa banyak yang bisa dibunuh. Bersambung.